Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membahas tentang filsafat manusia. Ini adalah suatu komitmen kita untuk belajar merefleksikan tentang manusia. Suatu ketika ada orang yang berkata bahwa ketenaran, harta dunia, kejayaan, semuanya adalah hampa. Lalu apa yang tidak membuat hidupnya tidak hampa? Hampa itu mungkin tentu saja suatu pemaknaan juga, memaknai tentang suatu kehampaan. Nah, tentu saja seseorang bisa sampai kepada suatu keadaan pengetahuan tersebut. Dia juga melewati suatu fase-fase pengetahuan juga, pengalaman dalam kesehariannya, pengalaman di dalam berhidup sosial, budaya, politik, termasuk juga dengan perenungan secara spiritual mengenai realitas. Karena suatu pengetahuan itu dianggap utama itu ketika subjeknya itu adalah yang tinggi juga, yang utama juga, misalnya tentang ketuhanan, maka itu menjadi suatu subjek yang penting atau yang utama gitu. Nah, manusia ini memang pemaknaan ini memikirkan tentang yang melampaui tentang kesehariannya, melampaui tentang cita-cita yang sudah dicapainya, dan visi-visi mengenai apa yang sudah dicapainya ini akan selalu mendapatkan perasaan ketidaksempurnaan. Manusia memikirkan tentang kesempurnaan, tapi dia merasa dirinya tidak sempurna. Tentu saja manusia bisa mengatakan dirinya sempurna, itu adalah subjektif manusia sendiri. Nah, mungkin apakah kita mau menganggap bahwa kehampaan ini atau krisis, bisa kita melihat bahwa kehampaan manusia modern, misalnya menurut René Guénon, Fridtjof Swans, atau Seth Husserl itu adalah karena dia eksistensi manusia modern atau yang berparadigma modern berada di jauh dari lingkaran eksistensi. Dan lingkaran eksistensi ini adalah tentu saja adalah terkoneksinya kita secara eksistensi dengan pengetahuan yang bersifat spiritual itu. Nah, dari sini manusia itu memang dikatakan sebagai homo religius. Misalnya Mircea Eliade menjelaskan bahwa manusia itu sebagai homo religius, bukan hanya zoon politikon, homo faber, atau aktivis politik gitu kan. Manusia itu memiliki suatu dimensi secara psikologis, ingin mewarnai jiwanya, pikirannya dengan suatu spiritualitas, religius, religi gitu kan. Suatu ikatan dengan yang bersifat absolut, nilai-nilai absolut ataupun zat yang bersifat absolut. Mungkin dalam konteks itu sendiri pemaknaan yang bersifat hampa di sini adalah suatu keadaan seseorang yang mungkin sudah melalui berbagai macam kisah kehidupannya, juga berhadapan dan merefleksikan tentang paradigma manusia di dalam dunia pemikiran. Mungkin dijelaskan realitas yang dialaminya itu hampa gitu. Kenapa harus hampa? Apakah pemaknaan mengenai hampa ini lebih baik ketimbang kita menyatakan bahwa realitas itu absurd? Misal seperti Albert Camus yang menyatakan bahwa hidup di dunia ini seperti absurd gitu kan. Kita menjalani hidup, kita mengalami suatu realitas, dan kadang kita bertemu dengan ketidakpastian, ketidakberdayaan. Ya, akhirnya kita harus menerima kehidupan ini. Itu absurd juga. Nah, apakah seperti itu tentang pemaknaan kehampaan itu?
atau ketika dibawa ke wilayah dimensi yang bersifat spiritualitas, bahwa kehampaan itu adalah disebabkan oleh kita tidak memiliki kaitan atau tidak terbukanya suatu pengetahuan kepada suatu realitas yang bersifat absolut itu. Ya, tentu saja mereka yang mendapatkan pengetahuan yang bersifat absolut mengenai yang absolut, ya tentu saja di sana ada suatu kebaikan, ada kebahagiaan, atau mereka akan bahagia dengan pengetahuan tersebut sebelum mereka mendapatkan suatu kebahagiaan dari zat yang absolut tersebut. Nah, ini disebut dengan homo religius. Mircea Eliade memang memahami tentang fenomenologi pengalaman beragama atau berpengalaman spiritualitas.